Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Polonus kali ini ingin bahas soal rem ya. Jadi punya motor tanpa ABS itu gimana rasanya? Apa nyesel? Karena ini NMAX ini tinggal nambah berapa juta gitu sudah jadi ABS. Kalau kasusnya NMAX ini, walau ya ABS-nya ini harganya lebih murah ya daripada yang PCX non ABS versus ABS. Kalau untuk NMAX ini emang ada masalah ya. Jadi banyak kasus. Wah, motor tahun berapa ini? PCX 160 suspensinya sudah rusak. NMAX ini ada problem di bagian ABS-nya. Jadi beberapa NMAX itu ABS unitnya rusak sehingga tidak bisa berfungsi, entah karena satu atau lain hal, tapi seringnya sirkuitnya yang rusak. Tapi kita pakai perumpamaan, kalau misal nggak rusak masih butuh nggak ABS. Yang membuat penulis itu nggak terlalu minat dengan ABS itu adalah karena keterbatasan ABS. Malah penulis takut kalau terlalu bergantung ke ABS, akhirnya malah naik motor yang tanpa ABS jadi sembarangan ya. Tapi itu cuma ketakutan semu ya kalau setelah sekarang belajar itu, karena ABS pun itu ada keterbatasannya. Keterbatasan yang pertama adalah cuma bisa di jalan lurus. Jadi ABS itu cuma didesain untuk aman di jalan lurus. Ketika menikung, ABS tidak bisa digaransi untuk memberikan level perlindungan yang sama. Harus diingat bahwa ABS itu fungsinya adalah anti lock, untuk mencegah ban itu ngelok. Nah, kalau di lintasan lurus, anti lock ini bisa meningkatkan keselamatan karena ya bannya nggak ngelok, ya kemungkinan jatuh lebih sedikit. Di tikungan nggak bisa, karena yang diperlukan di tikungan itu tidak hanya anti lock, tapi limit gripnya juga. Walau misal ABS itu bisa membuat ban tidak ngelok, tapi ketika di tikungan tidak ngelok tidak berarti kehilangan grip, karena ban dipergunakan untuk belok juga. Ini terutama adalah ban depan ya. Jadi kalau di sistem pengereman itu, ban depan itu kalau pas lagi belok nggak cuma untuk menikung saja, nggak cuma untuk mengerem saja, tapi untuk belok juga. Jadi harus ada grip yang disisakan untuk belok. Nggak boleh semua dialokasikan untuk ngerem. Kalau semua dialokasikan untuk ngerem, maka lateral gripnya, grip ke sampingnya akan hilang, yang hasilnya bisa jatuh. Jadi kelemahan utama itu. Terus kelemahan kedua
dari sistem ABS itu adalah kalau di jalan yang tidak rata, mungkin termasuk jalan paving barangkali, penulis nggak tahu, tapi ya di jalan berpasir itu jelas bahwa ABS itu nggak sepinter yang dibayangkan. Jadi nggak bener-bener smart gitu ya, karena ABS sendiri ya teknologinya bermacam-macam, mulai dari yang sederhana sampai yang super rumit. Nah, kalau untuk yang di kendaraan kelas NMAX, kelas PCX, kelas 150 cc, kelas 250 cc, kelas 700 cc, itu seringnya yang kemampuannya sangat terbatas. Jadi bukan versi yang super pintar, tapi versi sing rodok bodoh. Nah, kalau versi yang agak bodoh ya dia nggak ada prediksinya, dia nggak ada analisanya, dia apa ya, seenak cuma model sederhana lah, dummy sederhana. Sederhana yang dimaksud adalah kalau kedeteksi grip loss, langsung diaktifkan sistemnya. Langsung sistemnya apa sih istilahnya itu, membuat sistem remnya itu aktif, tidak aktif, aktif, tidak aktif, dirubah-rubah tekanannya, jadi nggak betul-betul full. Kalau tenaga masih dikendalikan oleh orangnya juga kayaknya ya. Entah apakah waktu sistem ABS aktif itu tekanan di tuas rem masih berpengaruh atau enggak ya. Kayaknya sih berpengaruh kalau lihat dari pengalaman yang lain. Kalau ya ridernya terus melepas tuas remnya sedikit karena kena getaran gitu, ya tenaga pengeremannya juga berkurang kan ya. Sistem ABS yang membuat tenaga itu aktif, tidak aktif, aktif, tidak aktif, itu tidak berfungsi dengan baik kalau yang sistemnya sederhana di jalan yang berpasir. Jadi oleh karena itu beberapa kendaraan ADV mempunyai fungsi untuk mematikan ABS-nya. Penulis yang tahu kalau nggak salah yang dari BMW, dari KTM ya, itu ada fungsi untuk mematikan ABS. Mengapa perlu mematikan ABS? Yang kadang diperlukan nggak cuma ABS tok, tapi traction control. Kadang diperlukan ban itu ngelok ya, kalau di lumpur, kalau di jalan tanah atau berpasir. Juga kadang diperlukan ban itu berputar lebih kencang daripada laju motornya, jadi traction control dimatikan. Tapi ada juga kondisi di mana jalan yang berpasir itu akan membingungkan, membuat sistem ABS-nya jadi kacau. Walau memang ada sih ya sistem yang mencoba membuat ya di jalan yang seperti itu tidak mengalami masalah, tapi untuk kebanyakan ABS yang penulis tahu itu tidak akan berfungsi dengan baik kalau di jalan berpasir, sehingga kalau ngerem pakai ABS jarak pengereman akan lebih panjang.
ada video demonstrasi untuk ini, jadi bisa dilihat ya. Ya kalau ABS-nya fungsi seperti itu sih. Untuk sekarang ini penulis ya nggak bergantung ya pada ABS. Mungkin ABS itu penting ya. Walau sifatnya membantu, nggak mutlak, tapi ada kondisi-kondisi di mana ABS itu sangat membantu. Kalau kita panik atau kita apa gitu ya, ABS itu membantu. Tapi penulis nggak menyesal nggak beli ABS itu ya, karena sistem ABS itu memberi rasa ketergantungan yang salah. Jadi kadang waktu jalan berbatu gitu ya, dimana penulis sering lewat, bukan jalan berbatu sih, jalan beton kan itu, wah kondisinya nggak karu-karuan. Nah di saat seperti itu pakai threshold braking bagi penulis jauh lebih aman, karena dengan threshold braking penulis bisa menengkuk bunyi cit gitu ya. Terus di situasi lain di tikungan mungkin ya ABS bisa membantu waktu ban itu selip, tapi kalau sudah di tikungan nggak selalu ABS itu membantu, apalagi ketika situasi jalan licin, jalan miring gitu ya. Tenaga jadi berlebihan justru karena ABS, karena ABS-nya kan ABS sederhana. ABS yang bisa di tikungan itu cuma ya ABS level selanjutnya yang disebut dengan cornering ABS. Baru kalau motornya cornering ABS gitu ya, ABS level kelas tinggi, barulah boleh merasa aman. Nah, kalau selama belum, nah itu jangan terlalu menggantungkan ke ABS. Jangan kebiasaan ngerem dengan tenaga itu dipolkan. Jadi walau motornya pakai ABS, walau mobilnya pakai ABS, sebisa mungkin ngerem itu pakai threshold braking dulu lah. Usahakan pakai threshold braking dulu. Yang butuh juga refleks ketika ban itu ngelok, segera lepas, tapi tekan lagi dengan kekuatan yang seimbang. Tentu ya, yang model pengereman seperti manapun juga itu adalah mencegah panik. Dan ada dua hal yang menurut penulis membuat penulis ini lebih tidak panik. Yang pertama adalah jari di tuas rem. Jadi penulis itu selalu kalau berkendara, penulis usahakan untuk selalu standby satu jari di tuas rem. Ini mencegah penulis panik karena penulis jadi bisa lebih gampang nemu tuas remnya. Karena kan nggak selalu kalau berkendara itu lihat jari kan ya. Nah kalau pas jari di tuas rem, penulis lebih pede, lebih nggak panik. Terus yang kedua adalah ngeremnya pakai belakang dulu. Jadi apapun kondisinya, mau keadaan panik, mau keadaan relax, penulis usahakan untuk ngerem belakang dulu. Kalau belakang itu belum ngerem, belum mulai menggigit, belum mulai memperlambat laju motor, penulis nggak akan pakai rem depan. Tapi begitu rem belakang sudah mulai menggigit, sudah mulai menghentikan motor, sudah mulai memperlambat motor, sehingga motor itu jadi terasa ngayun ke depan, nah baru penulis segera menggunakan rem depan. Dan tentu sebagai best practice ya, sebagai metode pengereman yang baik, kita menggunakan tenaga rem tidak konstan. Jadi salah satu kesalahan orang pakai rem itu adalah tenaganya konstan mulai dari awal sampai akhir. Itu salah, karena ya tenaga pengereman, kemampuan pengereman itu berubah secara dinamis sesuai dengan kecepatan daya henti motor.
Ketika motor atau mobil daya hentinya makin kuat, maka tenaga yang bisa diberikan ke rem itu makin besar. Kalau di mobil agak susah, tapi kalau di motor kan karena remnya terpisah depan atau belakang, itu bisa lebih diatur. Jadi kalau begitu bagian depan itu sudah terasa terbebani, kita bisa menggunakan kekuatan rem yang lebih banyak untuk bagian depan. Jadi selagi ngerem, kita harus nambah kekuatan rem depan. Kalau penulisnya mulai dari 0 kan ya. Jadi karena pakai rem belakang dulu, pertama mulai ngerem belakang dulu, terus depan 0. Begitu motor sudah makin menungging, ditambah lagi rem depan, tambah lagi rem depan, sampai ada limit gitu ya. Kadang mungkin kita salah melakukan perhitungan, terus kemudian rem belakang ban belakang lock ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu dan bila kita masih harus terus mengerem, itu rekomendasinya adalah biarkan saja ban ngelok, terus kita cuma mikiri ban depan aja. Ban depan gimana caranya bisa diperkuat, bisa ditingkatkan kekuatannya tanpa lebih. Jadi ketika kita ngerem, awali dengan rem belakang. Begitu motor sudah mulai melambat, begitu ban depan sudah mulai ketekan oleh bodi berat motor, kita pakai rem depan, terus kita atur kekuatannya sehingga selalu maksimal. Makin kuat kemampuan berhentinya, maka makin kita tekan. Kemampuan pengereman dengan cara ini sangat ekstrim. Jadi kalau di jalan hati-hati, jangan sampai bikin belakang nabrak. Soalnya nggak mungkin, biasanya orang itu seringkali nggak akan nututi kalau kita sudah pakai metode pengereman seperti itu, karena pengeremannya metodenya terlalu ekstrim ya. Jadi jarang-jarang orang Indonesia yang bisa ngerem seperti itu. Normalnya ya, kalau orang-orang dunia ya, bukan orang Indonesia, ngerem itu kurang dari 4 detik, walau itu motornya motor laki yang beratnya hampir 200 kilo. Jadi 280 kilo motornya, tapi ngeremnya bisa kurang dari 4 detik. Kalau orang Indonesia kayaknya jarang seperti itu. Jadi ngeremnya mesti bablas-bablas, jaraknya jauh-jauh. Ya karena metodenya yang menurut penulis kurang pas. Ya wes, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.